Bang, mau tanya. Sebelumnya saya kan lancar bayar tagihan aku laku. Tapi kebetulan bulan ini ada kerepotan jadi tagihan aku laku tidak bisa terbayar. Apakah resikonya Bang? Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita jawab pertanyaan dari salah satu sahabat channel Finance 86 dari Mbak Yuni di Bandung yang chat via Telegram menanyakan masalah resiko macet pembayaran tagihan di aku laku. Jadi begini Mbak, walaupun Anda sebelumnya tertib dalam pembayaran tagihan di aku laku, ketika terjadi macet atau gagal bayar, tetap sama resikonya Mbak. Tidak peduli meski misalkan yang tidak bisa Anda bayar itu cicilan yang terakhir, pihak pinjol akan memperlakukan sama sesuai dengan SOP penagihan mereka. Jadi salah besar jika ada anggapan bahwa ketika Anda merasa karena sebelum-sebelumnya lancar jaya dalam pembayaran, terus ketika terjadi macet Anda merasa aman karena berpikirkan baru kali ini macet, paling penagihannya nanti juga tidak sehoror seperti yang lain. Perlu Anda ketahui kegagalan pembayaran dalam pinjol itu rapotnya sama, entah itu di awal cicilan, di pertengahan atau bahkan di akhir masa cicilannya. Tetap saja Anda akan menghadapi resiko yang sama yakni 1. Teror lewat media komunikasi. Hal pertama dan utama apabila kamu telat membayar tagihan adalah kamu akan diteror melalui aplikasi komunikasi. Seperti melalui pesan, panggilan telepon, WhatsApp, bahkan melalui email. Mereka akan terus menghubungi sampai kamu membayar sejumlah tagihan sesuai dengan nominalnya. 2. Debt collector akan datang ke rumah. Sebenarnya, debt collector datang ke rumah untuk melakukan konfirmasi kenapa telat atau pembayaran tertunggak. Datang ke rumah nasabah adalah salah satu langkah yang mereka lakukan sebagai DC agar si peminjam yang macet pembayaran agar segera melunasi semua tagihannya. Biasanya hal tersebut dilakukan jika peminjam nunggak dalam jumlah banyak dan waktu yang sudah lama. Perlu diketahui, untuk DC lapangan aku laku jika kamu menghindar dari mereka, mereka tidak segan-segan akan menanyakan pada tetangga-tetangga Anda bahkan ke ketua RT atau RW setempat. Mendatangi rumah nasabah menjadi opsi terakhir jika tidak ada kepastian dan susah ditagih melalui telepon dan WhatsApp. Kamu dapat berbicara jujur jika masih belum ada dana dan meminta sedikit keringanan waktu untuk membayar cicilan tagihan. 3. Masuk ke daftar hitam. Konsekuensi lain bila kamu tidak membayar tagihan pinjol legal adalah masuk ke blacklist BI checking, yang mungkin akan menyusahkan kalian di kemudian hari karena kamu telah masuk ke daftar hitam yang tercatat di SLIK OJK, Sistem Layanan Informasi Keuangan Pusdafil Pusat Data Fintech Lending. 4. Dikenakan denda telat pembayaran. Aku laku menerapkan biaya tambahan yang harus dibayarkan peminjam jika telat membayar tagihan hingga tanggal 7 tiap bulannya. Besaran biaya tambahan tersebut mulai dari 2% hingga 10% dari total angsuran. 5. Kredit skor akan menurun. Skor pinjaman di aku laku terdiri dari fair, good, dan very good. Jika pembayaran cicilan kamu telat ataupun dikenai denda, akan berpengaruh terhadap skor pinjaman di aku laku sehingga akan berakibat bila ingin mengajukan pinjaman di kemudian hari. 6. Diproses ke jalur hukum. Meskipun hal ini jarang terjadi jika tidak membayar tagihan aku laku, jika meminjam dalam jumlah yang besar dan tidak membayar cicilan, pihak aku laku tidak segan-segan memproses kasus ini ke jalur hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 19 Ayat 2 menyebut bahwa utang piutang adalah ranah perdata, karenanya peminjam yang tidak bisa membayar tidak akan dipidana. Jadi tetaplah tenang dan jangan khawatir karena berapapun hutang Anda tetap ujung-ujungnya hanya akan masuk ke ranah hukum perdata, jadi tidak mungkin Anda akan dipidanakan. Sekian untuk video kali ini, semoga dapat menjawab kekhawatiran Mbak Dewi dan Anda semua yang memiliki masalah yang sama dengan Mbak Dewi, yakni berurusan dengan pinjol aku laku. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Jika Anda suka dengan konten video ini, jangan lupa klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan update informasi dalam video-video kami berikutnya.